the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang istinbat. Perkenalkan, nama saya Alia Kamila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang istinbat. Istinbat berasal dari kata istibaton, yaitu artinya mengeluarkan sesuatu dari sumbernya. Metode istinbat yaitu cara atau proses oleh para ulama untuk menggali atau menetapkan hukum syariat Islam dari sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua yaitu ada objek formal atau al-mudhari al-ahkam, yaitu dalil syara atau nas yang digunakan sumber atau menjadi dasar untuk menetapkan hukum Islam. Sumbernya yaitu ada Al-Quran dan juga hadis. Untuk sumber tambahan ada qiyas, ijma, al-istisad, mursalah, mas'alah dan juga khuf. Baiklah, di sini saya Nurhayni akan menjelaskan mengenai macam-macam dan metode dalam istinbat hukum. Yang pertama yaitu macam-macam istinbat hukum. Ada istinbat bayani, yaitu menetapkan hukum dengan melihat dan memahami langsung Al-Quran dan hadis. Contohnya, di Al-Quran itu menjelaskan tentang untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Tidak ada kata untuk mewajibkan, tetapi ulama bersepakat wajib dalam mendirikan sholat dan membayar zakat. Yang kedua yaitu istinbat qiyasi, adalah istinbat yang membandingkan dan menganalogi. Contohnya di Al-Quran kan menjelaskan bahwa judi itu haram, kemudian minuman khamar itu haram. Tetapi narkoba itu tidak dijelaskan bahwa ia haram. Nah, ulama bersepakat narkoba itu dikatakan haram juga. Karena apa? Karena dia juga termasuk yang memabukkan. Yang ketiga yaitu istinbat istilahi, adalah istinbat dengan menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan untuk bersama. Contohnya yaitu penggunaan lampu lalu lintas. Di Al-Quran itu tidak menjelaskan mengenai penggunaan lampu lalu lintas, tetapi karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk masyarakat, maka dapat digunakan. Yang keempat yaitu istinbat ijma, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kesepakatan ulama. Contohnya yaitu dengan pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang kedua yaitu metode dalam istinbat hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, merupakan sumber hukum utama dalam penetapan hukum. Yang kedua ada sunnah, merupakan perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijma, adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum. Yang keempat ada qiyas, adalah perkara baru yang dibandingkan dengan perkara lama yang telah ada hukumnya. Kemudian yang kelima yaitu maslahah dan mursalah, adalah metode berdasarkan kemaslahatan untuk bersama. Kemudian yang keenam yaitu istishab, adalah metode berdasarkan dalil yang telah ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Kemudian yang terakhir yaitu urf, adalah metode berdasarkan adat ataupun kebiasaan masyarakat. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka akan dijadikan sebagai penetapan hukum fikih. Selanjutnya yaitu cara melakukan istinbat. Jadi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan istinbat ini. Yang pertama yaitu menentukan masalah yang akan dikaji. Jadi seorang mujtahid ini harus terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan apa yang membutuhkan penjelasan dari hukum tersebut. Yang kedua, mencari dalil Al-Quran. Nah, jika terdapat dalil dalam Al-Quran yang secara jelas menjelaskan tentang masalah tersebut, dalil Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tersebut. Yang ketiga, yaitu mencari dari dalil hadis. Kalau misalkan tidak terdapat di dalam Al-Quran itu dalil untuk masalah tersebut, maka mencari daripada dalil Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu metode ijtihad. Nah, jika tidak terdapat dari dalil hadis maupun dalil Al-Quran, maka menggunakanlah metode ijtihad, yaitu seperti qiyas ataupun ijma ataupun bisa dengan metode yang lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu menyimpulkan dan menetapkan hasil dari istinbat. Nah, jadi setelah menemukan keberhasilan daripada hukum tersebut, maka
hasil istinbat ini disampaikanlah kepada seluruh masyarakat sebagai pedoman mereka. Baiklah, di sini saya Ayu Dwi Sari akan menjelaskan mengenai hubungan metode istinbat hukum dengan metode ilmiah. Nah, jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu apa itu metode istinbat hukum. Jadi metode istinbat hukum adalah cara atau proses para ulama untuk menggali atau menetapkan hukum berdasarkan sumber utama yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian proses ini dilakukan dengan pendekatan kaidah usul fiqh agar hukum yang dihasilkan itu sesuai dengan kaidah syariat Islam. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebenaran berdasarkan fakta yang empiris. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus menemukan observasi, kemudian perumusan masalah, kemudian hipotesis, pengumpulan data, kemudian pengujian dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara metode istinbat hukum dengan metode ilmiah. Nah, di sini ada beberapa hubungannya, yaitu yang pertama itu berdasarkan sistematis dan struktur. Nah, baik itu istinbat hukum maupun metode ilmiah itu dilakukan secara sistematis, tidak acak dan sesuai dengan prosedur tertentu. Nah, baik itu metode istinbat hukum dilakukan dengan cara kaidah usul fiqh, sedangkan metode ilmiah itu dilakukan dengan cara yaitu dengan langkah-langkah penelitian ilmiah. Nah, yang kedua itu menggunakan pendekatan rasional. Jadi metode istinbat hukum itu tidak hanya menggunakan teks saja, tapi juga menggunakan ijtihad atau akal dalam memahami konteks makna dalam dalil. Kemudian juga metode ilmiah yaitu menggunakan rasio dan logika dalam menganalisis data. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan jenis sumber data. Nah, metode istinbat hukum itu bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan metode ilmiah yaitu berdasarkan eksperimen atau observasi. Nah, keduanya ini sama-sama tidak berasumsi tanpa dasar. Nah, yang keempat yaitu sama-sama mencari kebenaran. Tujuan utamanya yaitu antara metode istinbat hukum dengan metode ilmiah itu sama-sama untuk mencari kebenaran. Kalau metode istinbat hukum itu mencari hukum Islam yang benar untuk diamalkan, sedangkan metode ilmiah itu untuk menggali atau mencari kebenaran data empiris atau fakta empiris yang akan nantinya dapat diuji. Nah, yang terakhir ini tidak mencari subjektivitas. Nah, artinya metode istinbat hukum dan metode ilmiah ini tidak boleh berdasarkan subjektivitas atau mencari kebenaran secara subjektivitas. Sedangkan metode istinbat hukum ini berdasarkan kaidah fikih maupun usul fikih. Kemudian metode ilmiah itu menggunakan verifikasi data atau menggunakan validitas data. Jadi itulah di sini saya akan menjelaskan contoh hubungan metode istinbat hukum dengan metode ilmiah. Nah, misalnya munculnya permasalahan baru mengenai penggunaan rokok elektronik atau vape. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada yang namanya vape dan tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Maka para ulama itu menentukan hukum istinbatnya dengan cara menelaah dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan bahaya diri sendiri dan kewajiban menjaga kesehatan. Kemudian di dalam metode ilmiah para ulama juga memanfaatkan hasil penelitian bahwasanya kandungan zat vape ini dapat membahayakan tubuh. Sehingga dalam metode ilmiah ini seperti observasi, kemudian pengujian dan penarikan kesimpulan bahwasanya terjadinya fakta bahwasanya vape ini dapat membahayakan kesehatan tubuh dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh. Sehingga antara metode istinbat hukum dengan metode ilmiah ini saling melengkapi dan dapat menjawab persoalan di masyarakat sekitar. Perkenalkan, nama saya Laurel Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah lain dalam hukum istinbat, yaitu ada ifta. Ifta adalah proses atau aktivitas seorang ahli agama atau mufti dalam mengeluarkan suatu ketetapan hukum. Kemudian ada fatwa. Fatwa adalah produk
dan jawaban atas suatu masalah yang diberikan oleh ahli agama atau mufti kepada orang yang bertanya, yakni mustafti. Kemudian ada ittidah. Ittidah adalah sikap mengikuti pendapat, fatwa atau dasar hukum yang dimana dengan memahami, mengikuti maupun menelisik dasar dalil tersebut yang telah digunakan oleh ulama. Kemudian ada taklid. Taklid adalah tindakan mengikuti pendapat, fatwa ataupun dasar hukum yang tidak menggunakan ataupun memahami dasar teliti dasar dalil tersebut daripada seorang ulama. Kemudian talfik. Talfik adalah tindakan yang dimana mencampurkan dua ataupun lebih mazhab yang berbeda dalam suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah mazhab. Mazhab adalah kumpulan ataupun pandangan fikih yang disusun oleh imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan lain sebagainya, yakni sebagai institusi keagamaan dalam pedoman rujukan dalam beristinbat maupun beribadah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.